Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Perkenalkan, saya Nimade Sika Paramita Dewi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2411031350 dari kelas O semester 4 nomor absen 29. Modul ajaran saya susun diperuntukkan untuk siswa pada kelas rendah, yakni kelas 1 SD pada fase A. Materi yang saya pilih adalah materi pada bab 3 yang membahas tentang mengenal simbol lambang Garuda Pancasila. Saya memilih untuk menyusun modul ajar tentang materi ini karena siswa pada kelas rendah, yakni pada tahap usia dini, mereka masih berada pada fase perkembangan kognitif konkret, sehingga sangat penting bagi kita untuk mengenalkan konsep dasar yang bersifat visual, sederhana, dan juga bermakna tentunya. Selain itu, saat ini siswa hidup di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan juga penggunaan gadget sejak usia dini. Kondisi ini seringkali membuat anak lebih terpapar pada budaya luar dan juga konten digital yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga hal ini itu berpotensi untuk mengurangi pemahaman dan juga penghayatan mereka terhadap jati diri bangsa. Oleh karena itu, pembelajaran tentang simbol dan lambang Garuda Pancasila menjadi sangat relevan sebagai upaya penanaman nilai karakter seperti cinta tanah air, gotong royong, dan sikap saling menghargai. Dengan adanya modul ajar ini, pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 1 yang masih membutuhkan pendekatan kontekstual, penggunaan gambar dalam pembelajaran yang menarik, serta aktivitas yang interaktif. Maka dari itu, menurut saya, penyusunan modul ajar ini merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat di tengah tantangan era globalisasi. Capaian pembelajaran yang terdapat pada modul ajar yang saya susun dirumuskan dengan mengacu pada karakteristik peserta didik kelas 1 SD serta kesesuaian dengan materi dan juga langkah-langkah pembelajaran yang telah dirancang. Di mana capaian ini itu tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga mencakup aspek sikap dan juga keterampilan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran yang terdapat pada modul ajar yang saya susun, yakni peserta didik mampu mengenal lambang negara Garuda Pancasila dengan menyebutkan bagian-bagiannya dan juga simbol-simbol sila Pancasila, serta menunjukkan sikap bangga dan juga perilaku sederhana yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan mengamati, bermain, diskusi, dan juga presentasi. Selain capaian pembelajaran, pada modul ajar yang telah saya susun tentunya juga terdapat tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara lebih spesifik dan juga operasional sebagai pencabaran dari capaian yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran ini disusun dengan memperhatikan keselarasan antara materi, kegiatan pembelajaran, serta karakteristik peserta didik kelas 1 SD. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi lambang negara Garuda Pancasila melalui kegiatan mengamati gambar dan juga menjawab pertanyaan pemantik dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian dan simbol pada lambang Garuda Pancasila melalui kegiatan bermain berupa media pembelajaran Garuda Smart Play dan diskusi kelompok dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna simbol-simbol sila Pancasila secara sederhana dengan bahasa yang runtut berdasarkan hasil pemaparan materi oleh guru dan juga diskusi serta pengerjaan LKPD. Yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi tentang simbol dan makna Pancasila melalui kegiatan presentasi kelompok dengan percaya diri. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku sederhana sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan tanya jawab, pemberian contoh situasi, dan juga penguatan dari guru selama proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar ini adalah student-centered learning, di mana pendekatan ini menempatkan
menempatkan peserta didik sebagai pusat proses pembelajaran. Mereka terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman belajar langsung, bukan hanya sekedar menerima informasi dari guru. Dalam modul ajar yang saya susun, peserta didik tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan seperti mengamati gambar Garuda Pancasila, menjawab pertanyaan pematik, bermain menggunakan media pembelajaran, berdiskusi dalam kelompok, mengerjakan LKPD, hingga mempresentasikan hasil diskusi mereka. Berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa peserta didik berperan aktif dalam berpikir, berinteraksi, serta mengeksplorasi materi baik secara mandiri maupun bersama teman-teman. Di sisi lain, guru itu berperan hanya sebagai fasilitator dan juga pembimbing, bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Guru memberikan arahan, pertanyaan pancingan, serta motivasi agar peserta didik dapat menemukan dan juga memahami konsep secara mandiri. Hal ini sejalan dengan karakteristik student-centered learning yang menekankan pada kemandirian, keaktifan, dan juga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Alasan saya memilih pendekatan ini didasarkan pada karakteristik peserta didik sekolah dasar, khususnya kelas 1 yang masih berada pada tahap perkembangan awal. Pada usia ini, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, cenderung aktif bergerak, serta lebih mudah memahami materi melalui pengalaman nyata dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menjadi pemilihan yang tepat karena memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar melalui kegiatan konkret seperti mengamati, bermain, berdiskusi, dan juga mencoba secara langsung. Selain itu, peserta didik kelas rendah umumnya memiliki rentang perhatian yang masih pendek, sehingga membutuhkan pembelajaran yang bervariasi dan juga interaktif. Melalui pendekatan student-centered learning, kegiatan seperti permainan, diskusi kelompok, dan juga presentasi dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga tidak monoton, sehingga mampu menjaga fokus dan juga keterlibatan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar ini adalah model deep learning, di mana model ini menekankan pada proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi secara dangkal atau sekedar hafalan, tetapi lebih pada pemahaman yang mendalam, bermakna, dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Dalam penerapannya, peserta didik didorong untuk membangun pemahaman secara utuh melalui proses berpikir aktif, keterlibatan langsung dalam kegiatan pembelajaran, serta mengaitkan materi dengan pengalaman nyata mereka yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pada modul ajar yang saya susun, peserta didik diajak untuk belajar melalui proses berpikir tingkat lebih tinggi, seperti memahami, menghubungkan, dan juga menyimpulkan, bukan sekedar hanya mengingat informasi, sehingga apa yang mereka pelajari menjadi lebih melekat dalam diri peserta didik. Alasan saya memilih model deep learning didasarkan pada tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif atau aspek pengetahuan, tetapi juga aspek afektif atau sikap, dan juga psikomotorik atau aspek keterampilan. Nah, dalam konteks materi Pancasila, sangat penting bagi peserta didik untuk tidak hanya mengetahui simbol saja, tetapi juga mampu memahami maknanya dan juga mampu menerapkannya dalam bentuk perilaku yang baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagi peserta didik sekolah dasar, khususnya kelas 1 SD, pembelajaran yang bermakna tentunya akan lebih mudah dipahami dan juga diingat karena berkaitan langsung dengan pengalaman mereka. Nah, pada tahap perkembangan ini, peserta didik itu masih berada pada fase berpikir konkret, sehingga pembelajaran yang mengaitkan konsep dengan situasi nyata akan membantu mereka untuk memahami materi secara lebih mendalam. Selain itu, menurut saya model deep learning sangat relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu meaningful learning, mindful learning, dan juga joyful learning, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil saja, tetapi juga bagaimana prosesnya yang membuat peserta didik dapat belajar secara lebih aktif,
reflektif dan juga bermakna sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar ini adalah metode tanya jawab, metode diskusi, dan juga metode permainan berupa media pembelajaran Garuda Smart Play yang sudah saya rancang. Ketiga metode ini saya rancang saling terintegrasi dalam setiap tahap pembelajaran untuk mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal baik dari aspek pengetahuan, aspek sikap, maupun aspek keterampilan. Metode tanya jawab digunakan sebagai langkah awal untuk membangun keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dilaksanakan dengan pemberian pertanyaan pemantik. Nah, penggunaan metode ini tidak hanya bertujuan untuk menggali pengetahuan awal saja, tetapi juga untuk merangsang rasa ingin tahu, melatih keberanian berbicara pada siswa, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis sederhana pada peserta didik. Pada tahap perkembangan awal, peserta didik masih berada pada fase berpikir konkret dan membutuhkan stimulus berupa pertanyaan sederhana yang dekat dengan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menurut saya, metode tanya jawab menjadi metode yang efektif untuk mengaktifkan proses berpikir sekaligus membangun interaksi dua arah antara guru dan juga peserta didik. Nah, selain itu, metode ini juga membantu guru dalam melakukan asesmen awal secara langsung terhadap pemahaman peserta didik. Metode yang kedua yakni metode diskusi. Nah, metode ini digunakan pada kegiatan inti ketika peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD dan membahas simbol serta makna Pancasila. Nah, penerapan metode ini sangat penting karena pada usia sekolah dasar, peserta didik sedang berada pada tahap perkembangan sosial di mana mereka mulai belajar, bekerja sama, membagi peran, serta memahami sudut pandang orang lain. Melalui diskusi, peserta didik tidak hanya belajar memahami materi saja, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kolaborasi, dan sikap saling menghargai. Proses diskusi yang dilanjutkan dengan presentasi hasil kerja kelompok juga memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengorganisasi ide mereka, menyampaikan hasil pemikiran mereka secara runtut, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka. Kemudian, dalam modul ajar ini, saya juga menggunakan metode permainan berupa media pembelajaran yang telah saya rancang yang saya beri nama Garuda Smart Play. Media pembelajaran ini digunakan sebagai strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas rendah yang cenderung menyukai aktivitas bermain. Permainan ini dirancang sebagai media konkret yang membantu peserta didik untuk mengenal simbol-simbol Pancasila secara lebih mudah dan juga lebih menyenangkan. Menurut saya, peserta didik usia kelas 1 SD lebih mudah untuk memahami konsep melalui pengalaman langsung dan juga visual dibandingkan dengan penjelasan abstrak. Oleh karena itu, penggunaan permainan ini menjadi sangat efektif karena mampu mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih nyata dan juga mudah dipahami oleh peserta didik. Selain itu, permainan ini juga berfungsi untuk meningkatkan motivasi belajar, menjaga fokus perhatian peserta didik yang relatif pendek, serta menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Alasan pemilihan ketiga metode ini didasarkan pada kesesuaian dengan karakteristik dan juga kebutuhan belajar peserta didik sekolah dasar, khususnya kelas 1. Peserta didik pada tahap ini membutuhkan pembelajaran yang aktif, interaktif, dan konkret, serta menyenangkan. Nah, selain itu, kombinasi ketiga metode ini juga mendukung prinsip joyful learning, meaningful learning, dan juga mindful learning. Media pembelajaran yang saya rancang
mencocokkan simbol, dan mencocokkan bunyi sila Pancasila. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi sebagai sarana utama untuk membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret, bertahap, dan juga lebih menyenangkan. Alasan pemilihan media ini didasarkan pada karakteristik peserta didik kelas 1 sekolah dasar yang masih berada pada tahap berpikir konkret. Nah, pada tahap ini, peserta didik akan lebih mudah memahami sesuatu jika disajikan dalam bentuk visual, benda nyata, dan aktivitas langsung dibandingkan hanya melalui penjelasan lisan saja. Oleh karena itu, Garuda Smart Play dirancang dalam bentuk permainan agar peserta didik dapat belajar sambil melakukan atau learning by doing, bukan hanya mendengar atau menghafal saja. Setiap jenis permainan dalam media ini itu memiliki tujuan yang saling melengkapi dan juga membangun pemahaman peserta didik, di mana permainan puzzle bertujuan untuk membantu peserta didik untuk mengenali bentuk utuh lambang Garuda Pancasila melalui proses menyusun bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Di mana kegiatan ini tidak hanya melatih kemampuan kognitif seperti berpikir logis saja dan pemecahan masalah sederhana, tetapi juga membantu peserta didik untuk memahami bahwa lambang Garuda merupakan satu kesatuan yang memiliki makna. Selanjutnya, permainan mencocokkan simbol berfungsi untuk memperkuat daya ingat visual peserta didik terhadap simbol-simbol sila dalam Pancasila. Nah, dengan mencocokkan gambar secara langsung, peserta didik akan lebih mudah mengingat dan juga membedakan setiap simbol yang ada. Kemudian, dalam permainan mencocokkan bunyi sila bertujuan untuk menghubungkan antara simbol dengan isi sila Pancasila, sehingga peserta didik tidak hanya mengenal gambarnya saja, tetapi juga memahami makna secara sederhana. Di sisi lain, media Garuda Smart Play saya rancang untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman yang lebih mendalam karena mereka tidak hanya melihat atau mendengar saja, tetapi mereka juga melakukan, mencoba, dan juga mengalami secara langsung. Proses ini tentunya membuat pembelajaran lebih bermakna atau meaningful learning, sehingga informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami dan diingat dalam waktu yang lebih lama oleh peserta didik. Selain itu, melalui aktivitas bermain secara berkelompok, peserta didik juga belajar bekerja sama, belajar berkomunikasi, dan juga menghargai pendapat temannya, sehingga aspek sosial dan emosional mereka turut berkembang juga. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya tentang skenario penyusunan modul ajar yang telah saya rancang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang modul ajar yang saya susun. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaiannya masih terdapat kesalahan atau kekurangan, dan terima kasih banyak atas waktu dan perhatian yang sudah diberikan. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.